Dimas duduk di dalam mobilnya, menatap rumah tua di depannya. Bangunan besar itu berdiri megah namun terlihat usang, dengan cat yang mengelupas dan jendela yang dipenuhi debu. Meskipun terkesan menyeramkan, ia tetap merasa tertarik. Ini cuma rumah tua biasa, gumamnya, berusaha meyakinkan diri. Ia membeli rumah ini dengan harga murah, kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Sebagai seorang fotografer, ia berencana merenovasi rumah itu dan menjadikannya studio pribadi. Langit mendung saat ia turun dari mobil. Angin dingin berembus, membawa aroma tanah basah dan dedaunan kering yang berserakan di halaman. Dengan kunci di tangan, ia melangkah menuju pintu utama. Kayu tua itu mengeluarkan suara berderit saat ia mendorongnya perlahan. Udara di dalam terasa lembab dan dingin. Ruangan utama dihiasi perabotan tua yang tertutup kain putih. Cahaya matahari yang masuk melalui jendela kusam hanya memberikan penerangan samar. Dimas berjalan ke tengah ruangan, mengamati setiap sudut. Langit-langit tinggi dengan ornamen kuno menambah kesan misterius rumah ini. Tak buruk, gumamnya. Namun, ia merasakan sesuatu yang ganjil, seakan ada yang mengawasinya. Ia melangkah ke tangga yang menuju lantai atas. Setiap pijakan kayu mengeluarkan bunyi nyaring yang bergema di seluruh rumah. Saat mencapai lantai 2, Dimas melihat lorong panjang dengan beberapa pintu tertutup. Ia merasakan hawa dingin yang lebih menusuk. Ia memilih pintu pertama di sebelah kanan. Saat dibuka, ia menemukan kamar tidur dengan ranjang tua, lemari besar, dan cermin berbingkai emas. Cermin itu menarik perhatiannya. Ia melangkah mendekat dan melihat bayangannya sendiri yang tampak sedikit berbeda. Matanya lebih gelap, wajahnya terlihat lebih pucat. Ia mengerjapkan mata. Hanya ilusi, pikirnya. Namun, saat ia berbalik, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sudut cermin. Dimas menoleh cepat. Tidak ada apa-apa, tapi perasaan tidak nyaman semakin kuat. Ia meninggalkan kamar itu dan menuju ruangan lain. Saat membuka pintu kedua, ia menemukan ruang kerja dengan meja tua dan tumpukan buku berdebu. Sebuah buku terbuka di atas meja, seakan baru saja dibaca seseorang. Ia mengamati isinya, tulisan tangan yang mencatat sesuatu dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Saat ia menyentuh halaman buku itu, suara pelan terdengar dari belakangnya. Seperti bisikan samar, ia berbalik dengan cepat, namun tidak ada siapapun. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memutuskan untuk turun ke lantai bawah dan menghirup udara segar. Namun, saat ia melangkah ke tangga, langkah kakinya terhenti. Dari lantai bawah, terdengar suara kursi bergeser, seakan ada yang bergerak di ruang tamu. Mungkin hanya angin, katanya pelan, berusaha menenangkan diri. Ia melanjutkan langkahnya ke bawah, tetapi tiba-tiba terdengar suara keras dari arah dapur. Seperti piring pecah. Dengan langkah ragu, ia menuju dapur. Ruangan itu kosong, kecuali sebuah piring yang jatuh dari rak dan pecah berkeping-keping di lantai. Ia memeriksa rak tersebut. Tidak ada tanda-tanda apapun yang bisa menjelaskan bagaimana piring itu jatuh. Mungkin ada tikus, pikirnya. Meskipun dalam hati ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kejadian kebetulan. Ia kembali ke ruang tamu dan duduk di sofa berdebu. Sore semakin larut, dan cahaya matahari mulai redup. Ia mengambil ponselnya untuk menghubungi sahabatnya, Reza. "Bro, gue udah di rumah baru," katanya. "Gimana, serem nggak?" tanya Reza di seberang telepon. "Nggak juga, cuma agak aneh." "Aneh gimana?" "Kayak ada yang ngawasin, tapi mungkin cuma sugesti." Reza tertawa. "Hati-hati aja, kata orang, rumah itu sering kosong bukan tanpa alasan." Dimas hanya tersenyum kecil. Ia tak ingin terlalu memikirkan cerita-cerita horor yang beredar. Malam pun tiba. Ia menyalakan lampu dan bersiap untuk tidur di kamar utama. Saat ia berbaring di ranjang tua itu, suara bisikan terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. "Pergilah, sebelum terlambat." Dimas membuka matanya lebar-lebar. Jantungnya berdegup kencang. Malam pertamanya di rumah itu baru saja dimulai, dan sesuatu sedang mengawasinya dalam gelap. Malam semakin larut.
Angin dingin merayap masuk melalui celah jendela tua yang sudah lapuk. Dimas duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan pikirannya setelah serangkaian kejadian aneh yang ia alami sore tadi. Lampu tua yang redup berkedip-kedip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Suasana rumah itu terasa semakin menyesakkan. Hening, hanya terdengar suara derit kayu yang sesekali mengganggu. Dimas memutuskan untuk naik ke lantai 2, mencari kamar yang nyaman untuk beristirahat. Tangga kayu berderit di setiap langkahnya, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari kegelapan. Saat ia melangkah ke lorong lantai 2, hawa dingin menusuk tulang. Di ujung lorong, sebuah pintu kamar terbuka perlahan dengan sendirinya. Dimas terdiam, napasnya memburu. Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke dalam kamar yang terbuka. Kamar itu berdebu, tetapi masih ada ranjang tua di tengah ruangan. Sebuah cermin besar berdiri di sudut kamar, memantulkan bayangan redup dari cahaya bulan. Dimas meletakkan ranselnya di atas meja kecil dekat tempat tidur. Ia mencoba menenangkan diri dan meyakinkan bahwa semua ini hanya perasaannya saja. Namun, saat ia berbalik, cermin di sudut kamar menangkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Bayangan hitam tinggi berdiri di belakangnya, tanpa wajah, hanya sosok gelap yang mengerikan. Jantung Dimas berdegup kencang. Ia menoleh ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Cermin itu bergetar pelan, seolah ada sesuatu di dalamnya yang ingin keluar. Dimas buru-buru mengalihkan pandangannya dan duduk di ranjang. Ia mengambil ponselnya dan mencoba menghubungi Reza, temannya yang tadi siang meneleponnya. Namun, panggilannya gagal. Sinyal di ponselnya hilang total. Seolah-olah rumah ini terputus dari dunia luar. Napasnya mulai memburu saat ia mendengar suara langkah kaki di luar kamar. Perlahan, suara itu mendekat. Seperti seseorang sedang menyeret kakinya di lantai kayu yang berdebu. Dimas menahan napas. Pintu kamar yang sudah tertutup kini bergetar, seperti ada yang mencoba masuk dari luar. "Siapa di sana?" tanya Dimas dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya suara gerakan pelan yang semakin mendekat. Tiba-tiba, pintu itu berhenti bergetar. Hening, terlalu hening. Dimas mencoba mendekati pintu, namun sebelum ia menyentuhnya, terdengar suara tawa pelan, lirih, seperti berasal dari balik pintu. Dimas mundur perlahan. Tawa itu berubah menjadi isakan tangis, menyayat hati dan terasa sangat dekat. Ia menoleh ke cermin, dan yang ia lihat membuat darahnya membeku. Sosok wanita bergaun putih dengan wajah penuh luka berdiri di belakangnya, menatap langsung ke arahnya. Dimas terperanjat dan menoleh ke belakang, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Namun, saat ia kembali menatap cermin, sosok itu masih ada, kini lebih dekat. Dimas bergerak mundur, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba membaca doa, namun suaranya bergetar hebat. Tiba-tiba, cermin itu bergetar hebat, dan bayangan di dalamnya tersenyum dengan cara yang tidak wajar. Tangan pucat dari dalam cermin mulai merayap keluar. Dimas menjerit dan segera meraih ranselnya. Ia berlari ke arah pintu, mencoba keluar dari kamar. Namun, pintu itu tidak mau terbuka. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Angin dingin tiba-tiba berembus kencang, membuat lilin di meja padam seketika. Ruangan menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, Dimas merasakan sesuatu menyentuh bahunya. Jemari dingin dan kurus merayap di kulitnya. Dimas berbalik dan berteriak ketakutan. Sosok wanita itu kini berdiri tepat di hadapannya, dengan mata hitam kosong dan mulut menganga lebar. Ia menutup mata dan terus membaca doa dalam hati. Tangannya meraba-raba sakunya, mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk melawan ketakutan ini. Mendadak, suara azan terdengar sayup dari kejauhan. Suara yang begitu lemah, namun cukup untuk membuat sosok itu mundur beberapa langkah. Dimas membuka mata perlahan. Sosok itu mulai memudar, lenyap dalam kabut tipis, meninggalkan bau anyir yang menusuk hidung. Pintu kamar kini terbuka sendiri, seperti membiarkan Dimas pergi. Tanpa berpikir dua kali, ia segera berlari keluar dan turun ke lantai 1. Dengan napas tersengal, ia keluar dari rumah itu,
berdiri di halaman depan dengan wajah pucat pasi. Angin malam menerpa tubuhnya yang gemetar. Dimas menatap rumah tua itu. Jendelanya kini tampak gelap dan kosong, namun di lantai 2, samar-samar ia melihat siluet seseorang menatapnya dari balik tirai. Dadanya berdebar kencang. Siapa yang berdiri di sana? Tanpa berpikir panjang, ia meraih ponselnya dan mencoba menghubungi Reza lagi. Kali ini, panggilannya tersambung. "Reza, aku harus keluar dari sini sekarang. Rumah ini bukan rumah biasa." Suaranya gemetar. Dari seberang telepon, suara Reza terdengar serius. "Dimas, keluar dari situ sekarang juga. Aku akan menjemputmu. Jangan menoleh ke belakang."